Shalom semuanya. Mari hari ini, pagi ini kita mau belajar dan akan merenungkan sesuatu, saudara. Saudara, seringkali setiap kita itu kalau melihat akan kehidupan orang lain, terutama kita melihat akan sesama teman kita yang ada di gereja dan orang-orang percaya. Seringkali kalau kita melihat teman kita ini sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, atau mengalami misalnya sedang sakit atau usahanya sedang macet istilahnya, tidak jalan gitu. Kita seringkali langsung berkata, oh dia itu salah apa ya? Apa yang salah dalam hidupmu? Apa yang kurang? Pasti kamu kurang cinta Tuhan, pasti kamu kurang kurang melayani Tuhan, kamu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita terjebak dengan hal itu, saudara. Setiap orang Kristen tuh kita selalu berpikir kalau namanya orang yang ada dan sudah ditebus oleh Tuhan, ada di gereja, seharusnya dia akan menjadi orang yang berhasil. Firman-Nya juga mengatakan apapun yang dikerjakannya akan menjadi berhasil. Tapi kenapa ada orang-orang yang Tuhan izinkan saat mengerjakan sesuatu ternyata belum berhasil, bukan tidak berhasil saudara, belum berhasil. Mungkin mengerjakan sesuatu kok tidak sesuai ekspektasi. Mungkin loh kenapa ya, aku sudah hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kok Tuhan kok ngasih aku kok sakit ya? Atau apapun itu saudara. Sehingga orang sering melihat, sering ngejudge atau menghakimi, pasti hidup kamu gak berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita mau sama-sama belajar dan merenungkan, apakah betul itu adalah standar, atau apakah betul itu adalah tujuan yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Nah kita mau belajar saudara, kalau memang itu yang menjadi tujuannya, ya harusnya semua kita tidak akan mengalami yang namanya, yang sudah percaya sama Tuhan mengalami yang namanya seperti yang Ibu Iin katakan kemarin, mengalami padang gurun. Harusnya orang Kristen tidak akan mengalami hal itu. Kalau tujuannya adalah seperti yang tadi. Tapi kita percaya semuanya itu adalah proses. Saudara, bahkan saat Tuhan Yesus menyembuhkan akan 10 orang kusta. Saudara, 10 orang kusta disembuhkan. Yang datang kepada Tuhan Yesus berapa? Cuman 1. Kerinduan Tuhan Yesus harusnya berapa yang datang? 10-10-nya datang mengucap syukur kepada Tuhan dan dia melayani Tuhan. Kerinduan Tuhan itu seperti itu saudara. Bukan yang kalau sudah disembuhkan terus cuma 1 orang yang datang melayani Tuhan. Bukan itu standarnya. Saudara, hari-hari ini kita sedang merayakan yang namanya Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan, saudara. Nah, kita mau sama-sama belajar dulu. Sebenarnya tujuan Tuhan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudus itu apa? Kita mau sama-sama baca dulu dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Ya, saya mau baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara baca. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Saudara. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, kalau kita baca Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada tujuannya. Supaya apa? Sebenarnya supaya murid-muridnya ini menjadi dewasa
tanpa ada gurunya, saudara. Seringkali saudara, kalau kita punya orang yang diandalkan dalam hidup kita, seringkali kita ini jadi tidak berkembang. Misalnya, anak kita, kalau ada orang tuanya, saya mencontohkan anak saya aja. Anak saya kalau ada orang tuanya, lebih manja saudara. Makan, minta disuapin gitu ya. Kecil ya. Saya ngelihat anak saya yang kedua, umur 6 tahun sekarang ya. Tapi kalau ada mbaknya, ada orang tuanya, mintanya apa kalau makan? Disuapin. Nah tapi suatu saat saudara, mereka ini lagi pergi ke tempat temannya, ke tempat rumahnya Lucky ceritanya. Nah yang di situ anak-anak sedang main di sana. Terus waktu itu setelah mereka main, saya dan Sofi datang ke sana. Gimana anakku ngerepotin ya? Enggak, pintar banget. Pintar gimana maksudnya? Coba ceritain. Oh anak kamu itu ya pintar, bisa makan sendiri. Masa? Iya makan sendiri lahap habis lagi. Kalau di rumah, enggak saudara. Di rumah mintanya apa? Disuapin. Mintanya, Mbak ambilin minum dong. Apa? Tapi kalau di rumah orang lain, pintar banget. Tiba-tiba menjadi dewasa. Bisa makan sendiri. Mungkin makanannya jatuh, diambil, lapin. Nah saudara, seringkali seperti itu. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, itu pasti ada tujuannya. Kenapa? Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti kalau kita nitipin anak kita di tempat teman itu, pasti kita mempersiapkan segala sesuatu. Nanti makan apa ya? Nanti aku gojekin ya makanan ini ya. Aku beliin ini ya, gini-gini. Kita persiapkan supaya anak ini tidak keleleran istilahnya. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia menjanjikan seorang apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Adalah roh penghibur. Tapi kalau kita lihat lebih lagi di dalam ayat 8, dia berkata seperti ini. Kalau ia datang, kalau Roh Kudus itu datang, kalau roh penghibur itu datang, tujuannya apa? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang pertama adalah menginsafkan akan dosa. Jadi sebenarnya tujuan kita ikut Tuhan itu bukan hanya untuk kita diberkati, apa yang kita kerjakan berhasil, atau tidak ada sakit penyakit di hidupku, bahkan flu pun tidak ada. Gitu. Sebenarnya bukan itu saudara. Tapi Tuhan rindu kita ini hidup dalam kebenarannya. Seringkali orang berani mati bagi Kristus. Tapi hidup untuk kebenaran itu susah banget saudara. Dan ini yang namanya proses yang harus kita jalani. Tuhan senang kalau kita ini mengalami yang namanya progres. Walaupun mungkin terseok-seok dalam melakukan hal itu. Tapi tujuan Tuhan adalah supaya kita itu mengerti bahwa kita ini orang berdosa. Oke, kamu pernah melakukan dosa, kamu pernah melakukan kesalahan, kamu pernah melakukan tidak hidup dalam kebenaran. Tapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk apa? Mengingatkan kita bahwa tujuan kita hidup ini adalah kita menghidupi kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Supaya janji-janjinya seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang kamu kerjakan berhasil. Kalau apa? Kalau kita hidup dalam kebenaran, saudara. Saudara, dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini dikatakan garis bawahi doa orang benar. Itu sangat bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita sudah hidup benar, apapun yang kau doakan, yakinlah itu akan sangat besar kekuasaannya. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita mau doa teriak-teriak berseru, kok
Gak terjadi. Mazmur 91 katanya kalau aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Kok belum dijawab? Kok bahkan gak dijawab? Mungkin kita tidak hidup dalam kebenaran. Intinya adalah kita harus berusaha hidup dalam kebenaran. Oke, mungkin engkau akan mengalami yang namanya kejatuhan dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan hidup dalam kebenaran. Karena hidup kita ini seperti di akuarium, saudara. Semua orang lihat. Saat kita melakukan sebuah hal yang tidak benar, orang akan melihat dan akan berkata, tuh kan, sudah ke gereja, sudah pelayanan, tetap kan seperti itu. Tapi jangan hal itu membuat kita jadi, aduh, aku ini, jangan, maksudnya gini saudara. Setelah dikatakan seperti itu terus malah kitanya ngelak. Kalau anak kecil itu kalau dikasih tahu dosanya nggak mau kalah saudara. Dikasih tahu ini kamu begini, oh bukan ini aku melakukan ini karena ini. Biasanya mencari alasan saudara. Orang lain yang dijadikan alasan. Saya melakukan hal ini karena seperti ini. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Mungkin saat kita hari-hari ini mengalami yang namanya kejatuhan. Atau mengalami, aduh aku ini hidup gak benar. Dan orang mulai menuding engkau. Orang mulai menghakimi. Saudara, kita harus minta Roh Kudus. Seperti tadi, menginsafkan akan setiap dosa-dosa kita. Ingat, oh iya aku tuh perlu engkau Tuhan. Aku gak bisa hidup di luar engkau. Ingat akan dosamu, perbaiki. Berusaha hidup dalam kebenaran. Saudara, dulu anak saya saat dalam proses perkembangannya, saat kita menegur dia dan menunjukkan kesalahannya, dia selalu ngeles saudara, enggak, saya enggak seperti ini karena itu. Tapi dalam perkembangannya, saya melihat anak ini mulai setelah kita kasih tahu kamu tuh jangan seperti itu. Kalau kamu memang melakukan kesalahan, diakui saja, nggak apa-apa. Tapi lain kali kamu berusaha supaya kamu tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan nasihat itu hari demi hari dengan bertambahnya usia dan pengertiannya anak ini mulai bisa mengerti saat kita kasih tahu. Dia mulai bisa merespon dengan benar. Oh iya, ya aku salah. Dia mulai nggak ngelak. Nah saudara, kita sebagai orang tua itu mulai senang. Oh, berarti anak ini sudah mulai mengerti, bisa dikasih tahu, mengerti akan dosa-dosanya. Dan dia tidak mengulangi lagi, berusaha tidak mengulangi lagi. Dalam prakteknya nanti akan jatuh lagi enggak? Mungkin akan jatuh lagi saudara. Tapi paling enggak ada Roh Kudus dalam hidupnya yang terus mengingatkan, ayo hidup dalam kebenaran. Tujuan Tuhan kita menjadi orang Kristen bukan saat kita menyembah dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan, nangis-nangis di tempat ini. Tapi pulang kita tetap marah-marah kepada anak-anak kita, kepada istri kita mungkin. Sumbu pendek, tetap itu jalan. Tapi kalau di gereja, holy. Waduh, kayaknya orangnya suci banget. Di gereja mungkin berdoa gemetar-gemetar. Seperti kata Pak Ridwan ya saudara ya. Pak Ridwan pernah kata, di gereja si bapak ini berdoa dengan gemetar-gemetar. Tapi setelah pulang gereja dia melawan arah lalu lintas bikin orang gemetar. Nah saudara, bukan itu. Justru saat kita pulang dari tempat ini, kita keluar di luar gereja, itu harus kita berusaha menjaga hidup dalam kebenaran saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hidup kita ini terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, saudara, saya mau ajak yang kedua, Roh Kudus itu fungsinya apa? Itu adalah kita mau baca dalam Yohanes 16 ayat selanjutnya, ayat 12 dan 13. Ya, saya baca ya saudara ya. Ini fungsi yang kedua. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yang tadinya roh penghibur, sekarang menjadi apa? Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya untuk membuat engkau sadar akan dosamu. Tapi Tuhan setelah engkau sadar akan setiap dosa-dosa kita, roh penghibur itu menjadi roh kebenaran yang akan menuntun kita. Dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran firman. Dia yang akan, makanya roh itu adalah, roh kudus adalah roh yang akan menolong kita, mengingatkan setiap kita. Kalau kita akan melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, biasanya sering kan ada alarm kan, saudara mau berbuat dosa, apakah saudara enggak deg-degan atau saudara istilahnya enggak ada roh yang mengingatkan? Saya percaya setiap kita, apalagi kita yang sudah menerima Roh Kudus, kita pasti akan diingatkan. Jangan melakukan ini. Jangan menipu. Jangan marah-marah. Ayo, panjang sabar. Pasti ada yang mengingatkan. Karena dia adalah roh kebenaran. Buah-buah roh itu harus keluar dari hidup kita. Nah, saudara, itu yang namanya Tuhan merindukan adanya pertumbuhan. Dari seorang anak kecil menjadi orang yang dewasa. Tuhan senang banget ngelihat kalau kita ini bertumbuh, saudara. Kita nggak stagnan jadi anak kecil terus. Nah, saudara, saya mau cerita kejadian kemarin, saudara. Jadi, bentar ya, saudara. Ceritanya kemarin itu kan hari ulang tahun Radio Suara Gracia, saudara. Mereka itu dari beberapa waktu yang lalu sudah mengadakan pengumuman akan ada berbagai lomba. Dan waktu itu anak saya yang besar, Kayla, tanya, aduh aku tuh pengen ikut apa ya Maya, ikut apa ya? Tapi aku pengen ikut sesuatu. Adanya cerdas cermat Alkitab, saudara. Jadi kamu mau ikut? Iya, tapi aku takut. Aku takut gak bisa jawab. Aku takut kalau gak bisa jawab, aduh malu gitu ya. Cucunya Ibu Nani. Wah, malulah, takut. Terus ternyata mamanya ini dulu waktu kecil juga sering yang namanya cerdas cermat Alkitab. Seneng, kalau Sofi itu orangnya seneng yang namanya berkompetisi seperti itu, suka. Dia ngomong, gak apa-apa, nanti mama ajarin gitu. Kalau mungkin di gereja lain kan diajarin ya, kalau udah ditentukan nih kamu ya, yang apa namanya, kamu akan maju cerdas cermat Alkitab. Biasanya dikasih tuh kisi-kisinya, suruh belajar, tanya jawab. Saudara, di kita nggak ada, saudara. Aduh, yang ngajarin siapa? Akhirnya Sofi. Ayo, buka di Google aja. Nih, kamu pelajarin dulu aja lah, pelajarin sendiri. Nih, gitu. Nah, masalahnya kalau cerdas cermat Alkitab kan nggak cuma satu, saudara. Pasti harus ada teman. Dia cari, aduh, aku harus cari teman siapa ya? Bingung. Mau ngajakin si A. Wow, sudah disuruh gerejanya, gitu. Aduh, siapa lagi ya? Si B, disuruh gerejanya juga. Aduh, jadi aku maju sama siapa? Ya udah, kamu cari, tanya aja sama miss kamu. Coba dipasangkan sama siapa. Akhirnya sudah dapat teman, saudara. Udah dapat teman, udah belajar aja kamu. Dia tuh sangat, saya lihat banget anak ini rindu banget gitu loh. Ikut cerdas cermat ini. Kayaknya excited. Di antara saya lihat ada ketakutannya, tapi pengen ikut. Nah, saudara, saya ini kan tahu anak saya gitu. Anak saya ini dalam perkembangannya waktu masih kecil, itu sedikit-sedikit itu gampang nangis, saudara. Kalau nggak menang, nangis. Kalau tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, nangis. Saya itu dalam hati, kok agak cengeng banget ya ini ya. Kenapa ya? Saya pengen dia ini bertumbuh menjadi pribadi yang nggak seperti itu.
Itu kita sebagai orang tua kan nggak seneng kan ngelihat anaknya dikit-dikit nangis, kalah nangis gitu kan. Tapi namanya anak kecil saudara, kalau dia nggak dapat hal yang dia mau pasti seringkali nangis. Gak usah anak kecil, coba cek diri kita sendiri coba. Kalau kita nggak dapat sesuatu yang kita harapkan, ngambek nggak sama Tuhan? Ada yang berani ngambek sama Tuhan? Angkat tangan sendiri ya. Seringkali kita, aduh Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa? Kecewa, nangis, ngambek, diajak ngomong nggak mau gitu ya. Nah saudara, itu namanya kita masih anak kecil. Saya ini tahu anak saya punya kecenderungan seperti itu. Makanya saya itu saya ngasih tahu. Kayaklah papa tahu gitu. Yang namanya anak kecil kalau misalnya nggak menerima sesuatu yang diharapkan pasti nangis gitu. Papa juga sama aja dulu waktu kecil seperti itu. Tapi jadi akhirnya saya memutuskan udahlah, harusnya saya ikutin olahraga aja. Karena dulu ini saya orang yang sangat minder dan gampang itu ya saudara ya, gampang putus asa kalau misalnya nggak mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Tapi saat saya ikut olahraga, saya waktu ikut badminton, mengalami pertandingan demi pertandingan dan yang akhirnya sering banget yang mengalami kekalahan dan mencicipi kemenangan juga. Akhirnya sudah terbiasa, terbiasalah. Kalah ya udah biasa, namanya sportivitas, namanya kalah itu biasa. Tapi bukan menjadi kalah itu jadi target, kita tetap harus punya ambisi. Tapi kalau memang kita sudah berusaha sebaiknya, kalah nggak apa-apa. Saya selalu memberikan pengertian itu kepada anak saya, nggak apa-apa kalah. Nah terus waktu kemarin sebelum dia, sehari sebelum dia ada cerdas cermat Alkitab ini saya ngomong, kayalah kasih tahu ya. Kalau ini kan saya takut nih kalau sampai dia kalah dan nangis. Kalau sampai ya saudara, kayalah ya, kamu nanti besok kamu ikut lomba dan kamu kalah itu enggak apa-apa. Tujuan papa tidak mengharapkan kamu menang atau kalah, bukan itu esensinya. Tapi ketika kamu kalah, ya udah enggak apa-apa. Itu adalah pacuan untuk kamu bisa belajar lebih lagi. Kamu nanti tujuan kalau kita bertanding yang namanya perlombaan, juaranya pasti cuman 3 saudara, juara 1, juara 2, juara 3. Yang ikut berapa? Puluhan. Apakah semuanya nggak jago? Semuanya jago. Tapi yang juara cuman 3. Pertandingan badminton saudara, kita lagi hari-hari ini saya lagi senang ikuti pertandingan badminton. Itu yang ikut tuh puluhan bahkan ratusan. Tapi yang menang cuma 1, 2, 3. Apakah kalau orang sudah nggak juara 1, 2, 3 terus dia udah mundur dari badminton? Enggak. Tetap aja berlatih lagi. Nggak apa-apa. Itu masalah waktu aja. Yang penting adalah kamu bisa, kalau sampai kamu menang, ngucap syukur. Itu bonus dari Tuhan. Kalau kamu kalah, nggak apa-apa. Itu adalah proses menuju puncak. Nah, ternyata kemarin pertandingan kan saudara kan, babak penyisian, saya ini rada takut. Ini Kayla ini bisa jawab nggak ya? Gitu. Saya selalu saudara ngelihat anak sendiri kan, pasti kalau anak saudara bertanding, saudara pasti ngelihat anaknya. Saya lihat, saya berdoa, Tuhan biar dia bisa jawab, biar dia bisa mempermuliakan Engkau. Jawab, ada babak penyisian. Saudara, pertama-tama saya melihat ada rasa takut saat dia menjawab. Jawabnya pelan, tapi betul. Jawab pelan betul. Udah gitu mulai kan timbul pede. Menjawab lagi betul. Dan akhirnya ketiga tim ini mempunyai nilai yang sama. Kan biasanya kan nilai pertanyaan untuk kelompok A, terus ada pertanyaan lemparan. Ya, itu nilainya semuanya sama, saudara. Sama. Terus ada pertanyaan rebutan. Memimpin ini anak saya. Si Kayla grupnya ini mimpin. Udah menang. Kalau nggak salah waktu itu nilainya 700 dan yang kedua itu 500 gitu.
Nah, kalau pertanyaan yang terakhir ini, kalau kamu salah jawab, kamu tuh dikurangi 100. Gitu. Nah, saudara, waktu itu 700 dan 600 yang kedua. Nah, karena pertanyaan rebutan kan harus cepet-cepetan tuh saudara. Harus cepet-cepetan. Wah, ternyata saat pertanyaan terakhir, ditanyain, kami adalah orang-orang yang membawa lilin itu. Langsung dipencet. Saudara pasti tahu kan? Siapa itu? 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saudara. Ternyata, betul nggak saudara? Ternyata belum selesai pertanyaannya saudara. Pertanyaannya adalah, kami adalah orang-orang yang pelitanya padam. Dan kami tidak dapat masuk. Jawabannya apa? 5 gadis yang bodoh, bukan 5 gadis bijaksana dan bodoh. Salah nggak? Salah saudara. Akhirnya dikurangi 100, kurangi 100, 600 nilainya sama. Akhirnya ada pertanyaan lemparan. Pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa yang bisa maju. Nah, grogi kan saudara kan? Udah pernah salah nih, aku nggak mau salah lagi nih, nanti selesai pertanyaan baru saya pencet. Ternyata kalah cepet kan? Kalah saudara. Saya pikir, wah, tapi saya bangga gitu. Saya duduk itu, wah, keren, bagus, rame gitu loh. Kalau ngeliat pertandingan rame itu seneng saudara. Ternyata kan kalah, gagal kan. Saya lihat anak saya, dia sedih nggak ya, nangis nggak ya. Saya cuma pengen lihat responnya. Ternyata responnya, ya waktu itu, nggak apa-apa. Sama temennya juga masih bisa ketawa-ketawa. Dan yang lebih membuat saya suka adalah saat udah selesai, dia ini nyamperin ke temannya yang menang ini, memberikan selamat. Saya nggak ngelihat hal itu di tim yang lain, tapi saat dia itu selamat ya, udah. Saya senang. Berarti anak ini sudah mulai bertumbuh. Saat dia mengalami yang namanya kekalahan, dia nggak ngerasa, kok aku kalah sih? Enggak. Dia menyalami dan oke. Setelah selesai semuanya, saya bicara, Sofi juga. Kayla, papa bangga sama kamu. Esensinya bukan saat kamu menang perlombaan ini, tapi respon kamu ini menunjukkan ada perkembangan dan pertumbuhan. Itu esensinya. Saudara sering lihat nggak orang yang paling pintar di sekolah akhirnya menjadi orang saat dia bekerja tidak berhasil tuh. Tapi orang yang istilahnya kayaknya anaknya itu dulu nakal banget, tapi pintar bergaul lah, dan yang namanya bisa membangun komunikasi dan bisa mau diajar, itu malah nanti yang berhasil dalam kehidupannya. Sering nggak lihat hal itu? Sering saudara, saya lihat hal itu. Jadi tujuannya bukan kamu menjadi yang nomor 1. Tujuannya bukan kamu mungkin harus berdiri di tempat ini. Tujuannya bukan kamu harus diberkati, harus paling diberkati. Atau kalau menjadi pemain musik, aku harus menjadi pemain musik yang paling jago. Aku harus menjadi singer yang paling jago. Aku harus menjadi pendoa yang paling jago atau apapun itu. Bukan itu esensinya saudara. Tapi Tuhan rindu kita ini berbuah. Ada pertumbuhan dalam hidup kita. Mari saudara, hari-hari ini yuk, supaya ada kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Mungkin kita akan melewati proses, enggak apa-apa. Tapi ada roh kebenaran itu yang akan menuntun kita. Untuk kita boleh hidup dalam kebenaran firman. Dan saudara, saya mau bacakan sebuah ayat bagus banget. Kalau kita udah hidup benar tuh, apa sih upahnya? Apa sih yang kita dapat? Saya mau baca dalam Mazmur 37 ayat 25. Ini perkataan Mazmur Daud. Mazmur 37 ayat 25 bisa ditampilkan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini pasti perkataan Daud saat dia sudah tua, saudara. Tetapi dia tidak pernah kulihat orang benar
ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, Daud ini sudah melihat berbagai macam orang. Dia sudah ketemu dengan orang-orang, tapi dia menyimpulkan terakhir ini. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh siapa? Oleh Yesus. Tuhan selalu memeliharakan hidup orang benar. Amin saudara, amin. Saudara, hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah. Ya. Tetapi Tuhan katakan kalau engkau hidup dalam kebenaran, ada jaminan di dalam hidup kalian. Ya. Cuman hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti hari Selasa juga kita ini akan memperingati akan Pentakosta. Ya. Di mana kita akan belajar benar-benar tentang kebenaran. Tentang roh kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Apa bisa kita hidup di dalam kebenaran? Di dalam Kristus kita akan bisa hidup di dalam kebenaran. Ya. Contohnya begini, ini kan air di dalam gelas ini ya. Kalau air ini penuh dalam gelas ini, maka saudara akan mengatakan ini enggak kosong, ini ada isinya. Isinya apa? Air. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Kalau hidupmu dipenuhi oleh roh kebenaran, roh kudus itu, yang kelihatan airnya di dalam. Ya. Tidak kosong, tapi ada kebenaran dalam kehidupan saudara. Jadi ini bisa penuh dan berat ini, yang bikin berat dan penuh siapa? Apa? Airnya. Saudara bisa hidup di dalam kebenaran. Siapa yang membuat kebenaran? Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang membuat saudara bisa hidup di dalam kebenaran. Hari Selasa kita akan belajar, siapkan hati benar-benar. Kalau saudara merasakan, Tuhan aku ini pengen dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya setiap saudara dan saya itu sudah ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara tidak akan bakal datang ke sini. Ya. Tidak ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Setiap kita percaya Yesus, pasti sudah ada Roh Kudus. Hanya problemnya, apakah kita itu benar-benar sudah penuh dengan Roh Kudus? Apa yang harus dilakukan? Itu yang akan kita belajar dari Selasa yang akan datang. Ini kita memperingati akan keturunan Roh Kudus. Nah, persiapan apa yang ada dalam hidup kita? Persiapan apa yang harus kita persiapkan? Kalau saudara merasakan, aku ini mau benar-benar kok hidup penuh di dalam kebenaran. Ya. Saudara puasa. Mungkin saudara mulai puasa Minggu, Senin, Selasa, ya 3 hari. Ya. Saat-saat ini banyak sekali gereja-gereja yang melakukan puasa. Bahkan ada yang membuat retreat khusus puasa Ester. 3 hari, 3 malam. Tidak makan dan tidak tidur. Tidak makan dan tidak minum. Ya, tidur hanya 4 jam. Ditentukan kalau kamu ikut tidur hanya 4 jam. Khusus retreat. Ya. 3 hari, 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Ya. Memang itu tidak mudah. Saya tidak menganjurkan dan memaksa saudara untuk melakukan hal itu. Yang penting mintanya tak perubahan, siapkan hati saudara. Ya. Untuk mau puasa silakan. Mau puasanya bagaimana Bu? Terserah masing-masing. Kamu mau puasanya setengah hari, kamu mau puasanya 24 jam, makan cuma sekali, atau kamu mau puasanya sampai dengan siang saja, atau tapi jangan puasanya dari misalnya saya mau puasa Bu mulai dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, sama dengan tidak puasa itu. Karena itu waktu tidur ya. Jadi saudara bisa melakukan hal itu. Untuk apa tujuannya?
untuk mempersiapkan diri, minta diperbarui, minta roh kebenaran, minta roh untuk benar-benar mengerti apa yang saat ini kamu butuhkan dalam kehidupan kamu, untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat penyembahan selama 1 jam. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk hari Selasa ini. Kami akan memperingati bagaimana awal pertama kali adanya terobosan. Awal pertama kali bagaimana Injil disebarkan sampai seluruh dunia. Awal pertama kali suatu terobosan bagi setiap murid-murid yang berani memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus ada satu-satunya jalan menuju ke surga. Tuhan Yesus itu yang kami akan peringati. Beri roh keberanian yang luar biasa. Seperti pada waktu murid-murid-Mu pertama kali kepenuhan Roh Kudus. Kami merindukan Tuhan. Hal ini terjadi dalam hidup kami. Ada roh keberanian untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, siapkan hati kami untuk melakukan bagian kami. Mempunyai roh keberanian untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini dimanapun kami berada. Engkau tahu persoalan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, masa-masa Pentakosta ini, biar ada terobosan dalam hidup kami. Ada roh keberanian untuk kami boleh melangkah lebih lagi Tuhan. Dalam masa Pentakosta ini, siapkan hati dan jiwa kami. Jikalau kami banyak menghadapi suatu penghalang-penghalang dalam hidup kami, biar kami mengalami terobosan. Jikalau kami menghadapi persoalan sakit penyakit yang belum ada jalan keluar, biarlah hari ini Jehovah Rafa datang kepada kami dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami akan menerima suatu kekuatan yang baru, sesuatu daya tahan tubuh yang baru, yaitu daya tahan tubuh ilahi masuk dalam diri kami masing-masing, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Kami dapat menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Segala virus sakit penyakit tidak akan berani mendekati kami, karena ada sesuatu daya tahan tubuh yang dari surga memenuhi hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Beri damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, biarlah tidak ada pemberontakan, tidak ada roh iri hati, tidak ada roh ketidakpuasan. Kami minta di dalam nama-Mu, damai yang dari surga memenuhi seluruh keadaan bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa saat ini, buat lawatan-Mu terjadi di pulau-pulau, buat lawatan-Mu terjadi di 5 benua, sampai apa yang Kau rencanakan buat dunia ini tergenapkan Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan mengendalikan keadaan cuaca dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga negara kami dihindarkan dari segala malapetaka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, sehingga membuat hidup kami diselubungi dengan seluruh pengurapan yang dari surga.
Biarlah mata kami penuh dengan pengurapan, telinga kami penuh dengan pengurapan yang dari surga, bibir mulut kami dipenuhi dengan suatu urapan perkataan yang benar. Biarlah hati kami pun Tuhan diliputi oleh pengurapan yang daripadamu, dan semua yang tidak benar dilepaskan dalam hidup kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Berkati tangan kami Tuhan, karena tangan inilah yang akan kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan penuh dengan urapan yang daripadamu, sehingga mendatangkan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami. Semua yang terbaik yang akan kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini juga hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, hari ini Tuhan kami berjalan bersama Engkau, bekerja bersama dengan Engkau, melakukan semua pekerjaan bersama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.